Pemirsa, oknum polisi di Maluku Utara diduga memperkosa seorang remaja berusia 16 tahun. Pemerkosaan terjadi saat korban diinterogasi di markas Polsek Jailolo Selatan. Aksi pemerkosaan berawal saat korban dan seorang rekannya diduga sedang melarikan diri. Penahanan korban dan rekannya berdasarkan laporan keluarga korban yang juga merupakan rekan pelaku. Korban ditangkap di sebuah penginapan di Sidangoli, kemudian dibawa ke Polsek Jailolo Selatan untuk dimintai keterangan. Korban dan rekannya kemudian diinterogasi di ruangan berbeda di Polsek Jailolo Selatan. Saat itulah korban diperkosa oleh bribtu berinisial II. Pelaku langsung ditangkap dan dijadikan tersangka. Kini pelaku tengah diproses secara etik oleh Propam dan terancam dipecat dari kesatuan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews laporkan. 6 orang terduga pelaku penembakan masih diperiksa intensif di Polres Jakarta Barat. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 4 tersangka penembakan di Taman Sari. Polres Jakarta Barat menetapkan 4 orang sebagai tersangka penembakan di Taman Sari. Tersangka berinisial JP menjadi pelaku utama penembakan dan 3 tersangka lainnya turut serta mengayunkan senjata tajam saat terjadi bentrokan. Polisi menyita 2 jenis senjata api jenis revolver dan airsoft gun serta senjata tajam berjenis parang dan tombak. Sementara itu dari hasil tes urin, 2 tersangka diketahui positif narkoba jenis sabu. Menurut polisi, tersangka kerap membawa senjata tajam dan senjata api saat bertugas sebagai penagih hutang. Penangkapan yang kami lakukan, kami mengamankan awal 10 orang, di mana di TKP kami menemukan barang bukti senjata api jenis revolver dengan 5 butir peluru tajam. Dan ada beberapa senjata tajam yang ada di hadapan kita sekalian. Kita ambil keterangan yang bersangkutan dan untuk sementara ini hasil pemeriksaan yang kita lakukan, kita menetapkan 4 orang tersangka. Hingga kini polisi masih memeriksa 6 orang lainnya yang terlibat. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menetapkan 2 tersangka pada kasus penembakan pemimpin redaksi media di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kedua tersangka sudah diamankan pihak kepolisian. Kita sudah melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan dari korban. Polisi menetapkan 2 orang tersangka penembakan pemimpin redaksi media online di Pematang Siantar, Sumatera Utara. 2 tersangka adalah pemilik dan karyawan sebuah bar. Penetapan kedua tersangka berdasarkan penyelidikan dan keterangan dari 57 saksi. Menurut keterangan polisi, senjata yang digunakan pelaku adalah senjata pabrikan. Senjata pabrikan, tadi saya sudah sampaikan. Nomor registernya jelas, ya, buatan Amerika, teman-teman sekalian. Tapi jangan berpersepsi. Senjata pabrikan belum tentu masuk dengan benar dan semuanya milik dari kesatuan. Tolong dicatat ini baik-baik. Karena bisa saja masuk dari penggelapan, ya, perdagangan senjata api seperti itu. Tapi yang jelas kami sudah cek tidak terregister di kesatuan. Sebelumnya wartawan media online Marshall Harahap tewas ditembak di dalam mobilnya Sabtu dini hari. Lokasi penembakan hanya berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Diduga penembakan korban terkait pemberitaan yang dibuat korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 4 tahun tewas setelah dianiaya ibunya sendiri. Pelaku membunuh korban karena kesal korban terus menangis meminta makan. "35 dengan rekonstruksi mengungkap kekejaman perilaku Desi Ratnasari, seorang ibu di Bengkulu Utara, Bengkulu. Ia menganiaya anaknya Anissa Bila 4 tahun hingga meninggal dunia. Pelaku kesal karena korban terus menangis meminta makanan. Anak tersebut pingsan ataupun tidak sadarkan diri pada saat si ibu
membenturkan kepala si korban anak tersebut ke dinding, kemudian memukulnya berulang kali, yang membuat anak tersebut tidak sadarkan diri. Pelaku sempat berusaha menutupi perbuatannya dengan mencuci pakaian korban yang penuh dengan darah. Namun perbuatan kejinya tetap terbongkar dan kini ia telah ditahan. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet meninggal dunia akibat COVID-19. Upacara penghormatan pun dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan RSDC Wisma Atlet malam ini. Pemirsa, inilah situasi terkini di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Ratusan tenaga kesehatan memberikan penghormatan terakhir untuk Liza Putri, seorang tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Untuk di depan mobil ambulans akan dilakukan. Penghormatan terakhir ini digelar di Tower 1 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Ini mau sholatin ya, Mbak? Tampak di layar kaca Anda, pemirsa, saat ini sedang berlangsung sholat jenazah. Ya, upacara penghormatan untuk nakes yang telah meninggal dunia ini dihadiri oleh petugas keamanan, pihak kepolisian, dan juga perwakilan tenaga kesehatan dan kerabat yang juga mengikuti upacara penghormatan ini. Ya, upacara penghormatan ini dilakukan untuk mengenang jasa tenaga kesehatan yang sudah mengorbankan jiwa raganya dan juga berjuang untuk menyelamatkan serta merawat pasien COVID-19 yang berada di Wisma Atlet. Ini mobilnya. Ya. Lagi sholatin. iNews Malam akan kembali usai jeda berikut dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.